Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Aulia Rahman dari Teknik Material NRP 025 117 40.061. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan hidrogen. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu adalah perkembangan populasi dunia dan meningkatnya standar hidup mendorong peningkatan kebutuhan energi secara drastis sejak 1950 dan diperkirakan akan mencapai puncak pada tahun 2035. Seperti nampak pada gambar di sini. Dengan laju konsumsi seperti sekarang, terbukti sisa gas alam dan batu bara akan bertahan hingga 70 dan 200 tahun untuk masing-masingnya. Dengan sisa waktu tersebut, bahan bakar alternatif dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi ketika bahan bakar fosil sudah tidak ada. Dari kandidat potensial seperti energi matahari, angin, nuklir, hidrogen, biofuel, dan energi panas bumi, hidrogen nampak sebagai pilihan terbaik karena energi density per unit massa tertinggi, yaitu 120 megajoule per kilogram, dan tidak menimbulkan dampak lingkungan dan keberadaannya yang berlimpah di alam semesta. Namun, pemanfaatan yang luas dari hidrogen sebagai bahan bakar terhalang oleh kurangnya solusi penyimpanan hidrogen yang efektif. Pada temperatur dan tekanan standar dengan massa jenis yang rendah, 6 kg gas hidrogen membutuhkan volume tabung dengan diameter 5 inch. Salah satu pengembangan untuk penyimpanan tersebut yaitu dengan cara meningkatkan tekanan gas hidrogen tabung baja. Sejauh ini tekanan maksimum tangki yang telah ada yaitu sebesar 700 bar. Meskipun dengan tekanan tinggi, tangki hidrogen dengan berat 6 kg masih diperlukan dengan volume sekitar 150 liter. Sebagai opsi, sistem hidrogen cair atau liquid hidrogen menawarkan massa jenis yang lebih tinggi, 71 gram per liter hidrogen pada temperatur minus 253 derajat Celcius. Tapi input panas atau heat input dari lingkungan memicu timbulnya evaporasi hidrogen pada tangki, sehingga menimbulkan loss hidrogen. Nah, untuk solusi yang telah ditawarkan beberapa jurnal, yakni adalah sistem penyimpanan hidrogen berbasis material. Bergantung pada jenis material, sistem penyimpanan didasarkan pada penyerapan fisik atau fisisopsi, seperti kasus bahan berpori, atau penyerapan kimiawi, kemisopsi, seperti dalam kasus logam hidrida. Fisisopsi melibatkan energi ikan yang lebih lemah, sebesar 4-10 kJ per mol, dan gaya van der Waals yang lemah. Sedangkan kemisopsi melibatkan energi ikan yang lebih kuat, yakni sebesar 50-100 kJ per mol. Dibandingkan dengan kemisopsi, proses fisisopsi mudah ditangani, bersifat reversibel karena energi interaksi yang rendah, dan memiliki kinetika adsorpsi-desorpsi yang cepat. Biasanya, banyak bahan berbasis fisisopsi memiliki kapasitas penyimpanan hidrogen yang dapat diterima pada suhu kriogenik 77 Kelvin dan tekanan tinggi, tapi kapasitasnya turun hingga di bawah 1% berat pada suhu dan tekanan sekitar dalam kisaran 50-100 bar. Untuk gambar berikut merupakan ilustrasi penyimpanan hidrogen dalam berbagai metode, seperti pada tekanan standar 1 bar, tekanan 150 bar, seperti tekanan dalam tabung lab, 350 bar yakni yang telah dipakai pada generasi pertama kendaraan, 700 bar yang tekanan hidrogen yang telah dimematkan pada tabung hidrogen dan dipakai pada generasi kedua kendaraan, 40 gram per liter. Untuk liquid hidrogen sendiri menghasilkan kapasitas 71 gram per liter hidrogen. Nah, untuk material base storage memiliki kapasitas yang lebih tinggi daripada penyimpanan konvensional, yakni sebesar 100-150 gram per liter hidrogen. Dan dibandingkan dengan referensi air, yakni 111 gram per liter hidrogen. Penyerapan fisik berbasis bahan berpori. Dari bahan berpori yang ada, kerangka logam organik atau MOF atau metal organic framework dan bahan karbon berpori yang telah diidentifikasi menarik untuk penyimpanan hidrogen. Peningkatan kapasitas penyimpanan hidrogen, termostabilitas dan stabilitas hidro dapat dicapai pada komposit hibrida berpori MOF dan bahan karbon seperti karbon nanotubes. Secara umum, luas permukaan yang lebih tinggi dan volume pori yang lebih besar akan meningkatkan kapasitas penyimpanan hidrogen. Namun,
itu hanya berkorelasi dengan luas permukaan BET di bawah 2000 meter persegi per gram dan tidak lagi berlaku apabila luas permukaan melebihi 2000 kuadrat per gram. Karena pada tekanan tebar hidrogen 77 Kelvin, molekul hidrogen tidak dapat sepenuhnya menutupi luas permukaan yang lebih besar daripada 2000. Karena pada tekanan rendah, hidrogen lebih cenderung mengikat, ada situs afinitas besar. Ilustrasi bahan berpori seperti pada gambar ini, nampak hidrogen terikat pada pori-pori karbon nanotubes. Selanjutnya yakni penelitian penyimpanan hidrogen berbasis logam kimiawi atau kimiawi berbasis hidrida. Istilah logam hidrida yang dimaksud di sini mencakup hidrida konvensional seperti magnesium nikel hidrat dan LaNi6 dan hidrida kompleks seperti borohidrida, alanat dan amida. Di antara hidrida logam, hidrida ringan seperti MgH2 dan LiBH4 telah mendapat perhatian besar karena kepadatan penyimpanan hidrogennya yang tinggi, baik secara gravimetri maupun volumetrik. Sebagaimana diketahui secara umum, kekurangan hidrida logam atau kimia untuk praktik penyimpanan hidrogen adalah kinetika desorpsi dan absorpsi hidrogen yang lambat, stabilitas termal yang relatif tinggi, dan penyimpanan hidrogen yang tidak dapat diubah, juga gas keluaran yang tidak diinginkan. Untuk meningkatkan kekurangan tersebut, dapat diatasi dengan membuat komposit dari logam hidrida tersebut dengan mencampurkan 2 atau lebih bahan-bahan tersebut dan mengurangi ukuran dari partikel logam atau kimiawi berbasis hidrida. Berikut video yang menjelaskan tentang penyimpanan hidrogen berbasis logam atau kimiawi berbasis. Hydrogen molecules strongly repel each other. Therefore, we currently need either high pressure or really low temperatures to tame them. The solution: hydrogen storage in metal hydrides. What sounds complicated at first glance is actually pretty straightforward. Hydrogen can be chemically bound within a very fine metal hydride powder. The metal hydride powder breaks up the hydrogen molecules, making them less wild. They can thus be stored in a much more compact space. Because as single atoms, hydrogen fits into the interstitial space of the metal lattice. Vehicles with metal hydride tanks of the same size as a current hydrogen tank could have almost double the range, without expensive tanks, high pressures, or extremely low temperatures. Using metal hydrides, hydrogen can be stored for use in different land-based, waterborne, or aerospace applications, compact and safe. But best of all, hydrogen stored in metal hydride tanks has no expiry date. They do not self-discharge like a battery. What goes into the tank comes out again when needed. Therefore, the technology is not only suitable for future mobility concepts and industrial applications, it could easily be used as long-term storage for wind or solar energy. The principle: wind and solar power produce electricity. Electricity can be used to electrolyze water to produce hydrogen. The hydrogen is stored in metal hydride tanks, extracted when needed, and converted back to electricity by fuel cells. Hydrogen storage in metal hydrides. Energy saving, straightforward, sustainable, and emission-free. Pretty good, right? For more information. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penyimpanan konvensional ini dengan cara meningkatkan tekanan sebesar 700 bar atau menurunkan temperatur sebesar minus 253 derajat untuk mengikat hidrogen. Di pada video dijelaskan metal hidrida akan memutus ikatan hidrogen dan akan menangkap hidrogen di interstitial molekulnya. Nah, ini aplikasi pada kendaraan. Nah, dijelaskan juga penyimpanan hidrogen tidak memiliki expiry date atau tanggal expired. Juga tidak memiliki self discharge seperti pada baterai, sehingga bisa digunakan kapanpun dibutuhkan. Nah, ada teknologi dengan nama material solid state. Penyimpanan hidrogen berdasarkan bahan padat dengan cepat mencapai kesetimbangan yang diinginkan dalam masukan hidrogen maksimum dan waktu pengisian bahan bakar yang lebih singkat. Panas yang dihasilkan selama adsorpsi dari alas material harus dihamburkan secara efektif untuk menghindari kenaikan suhu di alas bahan. Untuk pengolahan bahan powder, teknik electrospinning dapat digunakan untuk memasukkan partikel halus ke serat nanokarbon. Umumnya, proses stabilisasi dan karbonisasi mengikuti langkah
elektrospinning untuk menstabilkan polimer dan menghasilkan struktur yang lebih berpori. Nah, yang terakhir yakni penyimpanan hidrogen dalam bentuk para. Keberadaan dua bentuk molekul hidrogen yaitu ortohidrogen dan parahidrogen telah diketahui oleh fisikawan dan kimiawan selama hampir 90 tahun. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nampak jika energi dari ortohidrogen lebih tinggi daripada parahidrogen. Nah, sifat tersebut yang memicu peneliti untuk menjadikan parahidrogen sebagai penyimpanan hidrogen. Namun dalam keadaan terisolasi, konversi dari orto ke parahidrogen mengikuti kinetika lambat dan membutuhkan beberapa hari untuk menyelesaikan. Dengan demikian, perkembangan sebuah cara efektif untuk mengubah hidrogen dari bentuk orto menjadi bentuk para menjadi sebuah hal yang penting. Dua pendekatan utama diberikan untuk menginduksi transisi orto ke parahidrogen. Dalam pendekatan pertama, molekul hidrogen dipisahkan menjadi atom yang kemudian dibiarkan bergabung kembali. Dalam keadaan terdisosiasi, dua inti atom tidak lagi berorientasi pada spin nuklir saat atom hidrogen bergabung kembali. Pembentukan molekul bergantung pada distribusi energi keseimbangan yang ditentukan oleh suhu. Pada pendekatan kedua, terdapat pengaruh medan magnet yang tidak homogen terhadap medan magnet inti molekul hidrogen. Bidang eksternal yang diterapkan akan memicu pembalikan putaran yang sesuai dengan transisi orto ke para. Molekul hidrogen harus cukup dekat dengan spesi magnet agar medan magnet memiliki pengaruh pada molekul hidrogen. Of course, it's a gas, and we know that the gas occupies the whole space. So, say 100% capacity of storage. But to achieve that, we have to increase the pressure really, really high. That means we have to go up to 700 bar. Kompres hidrogen And that means that the temperature can remain at room dan itu temperature. merupakan Find a way to sebuah cool it. masalah. We can achieve a relatively low energy density, even if we compress to Untuk liquid 700 hidrogen bar. sendiri And one of the main issues ada temperatur is minus the high 250 pressure. We derajat have to go really high. That means akan we mengalami have to masalah find. boil That off. means cost. We have to compress Ini hydrogen. Second, we have to molekul be hidrogen akan terevaporasi. sure about the safety. That means we Nah, untuk cannot solusi yang use, or it's not kita recommended gunakan to ini use adalah metal stainless steel tanks because of dengan the hydrogen and gravimetri brine. capacity That means we have yang to paling go to some rendah, other composites atau to berat yang create paling new rendah, tanks. That means cost. That namun means memiliki new energi research. That density yang means paling less tinggi. efficiency. Ini sebesar 90 On the other hand, when it comes to liquid 160 hydrogen, kilogram per again, meter because kubik. it's in liquid form, occupies almost the whole volume of the tank that we're storing Pada it. temperatur We're talking about of 100% of gravimetric capacity, 300 derajat low Celcius. pressure, Dan- but really low temperature. As you can see, if you compare Kanan the yang energy density rendah, 1 between sampai 50 the compressed bar. gas and the liquid hydrogen, we're talking about twice and more than 2 times Untuk more sumber kimia sendiri volumetric energy density when it comes to liquid form. But now memiliki kekurangan yakni temperatur yang tinggi sebesar 150 sampai 400 derajat Celcius dan we have bolak-baliknya again a yang couple of kurang issues. dapat di The first one is, of course, the cost. We have to go really low temperatures that increase the cost to liquefy hydrogen. The second one is the safety, and not only the safety, is the whole logistic part. We have to create hydrogen, we have to drop the temperature, and then we have to Sekian presentasi review jurnal tentang penyimpanan hidrogen yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.